Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin membahas tentang katarak ya Gan, karena banyak dari Agan yang bertanya tentang gimana sih cara mengobati mata musang yang katarak Gan. Karena sebenarnya penyakit katarak itu penyebabnya itu sangat sepele ya Gan. Cuma kalau kita nggak notice penyebabnya itu apa, nanti musang kita terkena katarak, kita jadi bingung sendiri Gan. Karena kalau musang yang katarak itu kan matanya seperti kayak ada selaput putih gitu kan, dan itu akan mengganggu penglihatan dari musangnya Gan. Ya kasihan juga buat musangnya Gan. Oke Gan, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang katarak pada musang ya Gan. Yang pertama saya akan membahas penyebabnya, dan yang kedua saya akan membahas tentang gimana sih cara mengobati musang yang katarak Gan, bersama saya dan juga si Bim Bim Gan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang penyebab dari katarak pada musang ya Gan. Penyebab yang pertama adalah musang kita itu sering terkena sinar matahari Gan, khususnya di bagian matanya Gan. Karena kita tahu sendiri kalau jenis musang itu, ya hampir semua jenis musang itu kan dia termasuk hewan yang nokturnal Gan. Jadi dia tuh aktif pada malam hari. Sehingga matanya itu memang didesain untuk melihat di daerah yang cenderung gelap Gan, bukan seperti mata kita yang bisa melihat dengan baik di pagi hari atau siang hari Gan. Jadi kalau bisa misalnya Gan mau melihara musang, jangan kandangnya itu ditaruh di tempat yang terlalu banyak terkena sinar matahari Gan. Sebaiknya Gan taruh di tempat yang agak teduh dan cenderung gelap, biar mata musang kita itu selalu sehat dan juga tidak terkena katarak Gan. Penyebab yang kedua adalah kandang dari musang yang sangat kotor Gan. Ini bisa menyebabkan katarak jika kotoran pada kandang itu terkena pada matanya Gan, pada mata musang itu. Jadi misalnya Agan pakai kandang besi dengan alas, misalnya kain kan Gan. Itu kalau kainnya nggak sering kita bersihin atau nggak sering kita ganti yang baru, kan lama-lama kain itu jadi kotor Gan. Sehingga kalau misalnya musang kita tidur, nggak sengaja kotoran itu terkena dari matanya, itu lama-lama bisa menjadi iritasi dan juga mata musang kita lambat laun akan menjadi katarak Gan. Jadi saran saya kalau misalnya Agan memelihara musang, kandang itu yang paling penting ya Gan, harus kita bersihkan selalu Gan ya. Setiap harilah kita rutin bersihkan. Karena selain bisa membuat musang kita jadi katarak, kandang yang kotor itu bisa membuat musang kita itu penyakit kayak jamur, bulunya rontok, itu kadang-kadang juga gara-gara kita kurang membersihkan atau menjaga kebersihan dari kandang musang kita Gan. Yang ketiga, penyebab dari musang kita terkena katarak karena musang kita itu kurang diberi asupan vitamin A Gan. Yang mana asupan vitamin A itu banyak terdapat pada kacang-kacangan kayak gitu ya Gan. Jadi kalau misalnya Gan ngasih makan itu kalau bisa seimbang Gan, ya jumlah buahan dan jumlah daging-dagingan itu seimbang, jangan terlalu banyak kita kasih daging. Memang sih kalau kita sering kasih daging ke musang kita, itu bisa membuat musang kita menjadi gemuk, tapi membuat musang kita tuh jadi sakit-sakitan Gan, karena selain katarak tadi, musang yang terlalu gemuk itu bisa membuat musang kita itu jadi kayak diabetes atau organ di dalamnya itu jadi terganggu Gan. Nah makanya seperti Bim Bim kayak sekarang sudah terlihat agak kurus, itu memang saya berusaha biar Bim Bim ini udah nggak obes lagi Gan, karena saya takut Bim Bim nanti terkena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh badan musang terlalu gemuk atau obesitas Gan. Alasan yang keempat, kenapa musang kita bisa menjadi katarak, seperti yang sebelumnya tadi ya Gan, karena musang kita terlalu obesitas, itu bisa membuat musang kita itu terkena penyakit yang namanya diabetes Gan. Ya sama aja kayak manusia juga, kalau terlalu gemuk juga bisa diabetes kan Gan. Caranya biar musang kita nggak diabetes dan juga nggak obesitas, ya kita harus kasih pakan itu sesuai dengan ukuran badannya Gan. Jadi jangan terlalu banyak, karena yang paling bagus tuh musang yang proporsi badannya itu nggak terlalu gemuk lah. Bim Bim aja biarpun dia udah agak kurus ini masih agak gemuk Gan, makanya saya berusaha untuk menguruskan dia Gan. Penyebab yang terakhir kenapa musang kita menjadi katarak, karena mata musang kita itu kayak seperti kecolok atau terkena benda tajam di bagian matanya Gan, sehingga matanya jadi iritasi, infeksi, dan akhirnya menjadi katarak Gan. Nah kalau hal ini yang penting Agan hati-hati
Dan juga diperhatikan kandangnya, siapa tahu misalnya ada objek benda-benda tajam gitu, Agan singkirin aja dari kandangnya, atau pas dia main itu singkirin aja dari benda-benda yang tajam biar matanya itu nggak luka atau terkena infeksi kan. Karena musang ini kan termasuk hewan yang sangat suka mengeksplorasi daerah sekitarnya, jadi kayak dia suka tuh deketin atau nyium-nyiumin daerah sekitarnya. Itu rentan sekali kalau musang itu kadang-kadang dia luka, ya baik di badannya atau di matanya gitu kan. Tadi itu penyebab kenapa musang kita jadi katarak ya kan. Sekarang kita lanjut ke cara untuk mengobati musang kita yang katarak kan. Yang pertama, dalam mengobati musang yang katarak, kita harus pastikan kandang dan tempat dia tinggal itu bersih dulu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat musang kita itu udah terkena katarak, kita bersihin dulu kandangnya yang sangat bersih kan. Pokoknya pastikan biar kandangnya itu nggak ada kuman-kuman atau bakteri lagi kan yang membuat katarak musang itu lebih parah. Kalau Agan udah bersihkan kandangnya, kita lanjut di step kedua ya kan, membersihkan mata musang yang terkena katarak kan. Caranya itu sederhana aja kan. Yang pertama, kita sediakan tisu dan juga air hangat-hangat kuku. Lalu tisunya itu tisu atau kapas ya kan. Lalu kita kayak ya gimana kita bersihin mata di pinggir-pinggir, karena biasanya musang yang terkena katarak itu matanya kotor kan. Jadi rutinlah kita bersihin matanya itu, jangan ditekan, pokoknya kita bersihin sampai kayak belek-beleknya itu bersih kan. Ya kalau saya sih biasanya membersihkan mata musang, kalau kita lihat mata musang kita tuh lagi kotor, itu bersihkan aja sehari 3 kali kan kalau kena katarak ya kan. Step yang ketiga, dalam mengobati mata musang yang katarak, dengan kita mengurangi makan makanan yang banyak mengandung protein kan, kayak susu, kayak daging-dagingan, telur, itu kurangin dulu kan. Tapi kita perbanyak makanan yang mengandung banyak vitamin A dan buah-buahan kan, kayak seperti pisang dan pepaya tuh kita banyain aja kan. Dan juga ada beberapa bahan makanan tumbuhan ya kan yang mengandung banyak vitamin A, seperti kacang-kacangan ya, kayak contohnya kacang kedelai gitu kan. Ya coba aja kita kasih musangnya, kalau dia mau bagus kan, karena kacang-kacangan itu salah satu bahan pangan yang mengandung banyak vitamin A kan. Tapi kalau misalnya musang kita itu nggak mau makan kacang-kacangan, Agan bisa belikan kayak semacam tablet gitu kan, atau kapsul vitamin A yang banyak dijual di apotek kan. Itu Agan kasih, kalau saya sih biasa dosisnya setengah atau 1 tablet gitu kan, kita kasih sehari sekali aja kan. Dan juga kita rutin kasih minyak ikan ya kan. Kalau minyak ikan kan tergantung dari badannya ya kan. Kalau saya sih dengan ukuran bimbi masih segini, saya kasih minyak ikan itu 2 atau 3 kapsul lunak kan, agar mempercepat proses penyembuhan musang kita dari katarak kan. Step selanjutnya, jika kita melihat katarak musang kita itu nggak semakin sembuh, putih-putih di matanya itu tambah membesar, kita bisa kasih obat-obatan kan. Kalau di sini saya biasa sih ngasih obat tetes kan. Obat tetes yang saya kasih itu adalah merek Sindrucitol kan. Itu berbentuk kayak kecil gitu kok, warna kuning. Agan bisa beli di apotek. Bilang aja Sindrucitol apa Sindrucitol, saya lupa namanya. Nanti saya kasih gambarnya. Kita tetesin aja di matanya. Cukup 1 tetes per hari kan. Karena obat Sindrucitol itu obat yang sangat keras ya kan. Itu kan sebenarnya obat manusia. Kalau misalnya manusia lagi sakit mata itu kasih obat itu kan. Tapi ingat ya kan, karena Sindrucitol itu termasuk obat keras, jadi maksimal 1 kali aja, 1 tetes saja per hari kan, jangan lebih dari itu. Karena takutnya kalau kita kasih lebih dari itu, mata musang kita tuh malah tambah sakit parah kan. Tapi sebaiknya kalau misalnya musang Agan sakit kataraknya cuma sedikit aja, nggak parah banget gitu, jangan dikasih obat itu lah kan, biarin alami aja. Pada dasarnya katarak pada musang itu bisa sembuh dengan sendirinya kan, jika Agan ngelakuin step yang saya kasih tahu sebelumnya kan. Ini cuma kita ngelihat mata musang kita terkena katarak yang parah aja ya kan, baru kasih Sindrucitol kan. Nah, yang terakhir, jika kita sampai 6 bulanan ngerasa step-step yang saya jelaskan tadi belum bisa membuat katarak pada musang itu sembuh, Agan bisa bawa musang itu ke dokter hewan kan. Jadi mungkin mereka akan mengoperasi katarak atau ngasih obat yang beneran bisa buat musang kan. Karena pengobatan mata katarak pada musang itu bervariasi ya kan. Bisa yang cuma 1 minggu udah sembuh, bisa sampai 1 bulan udah sembuh,
bisa sampai berbulan-bulan baru sembuh kan. Tapi kalau saya sih ngasih batas waktu 6 bulan kan. Kalau 6 bulan sejak pertama kali kita coba ngobati musang kita yang terkena katarak itu nggak sembuh-sembuh, ya kita bawa ke dokter hewan aja kan. Karena mereka lah yang paling ngerti tentang cara pengobatan musang yang katarak kan. Oke kan, sekian video dari saya tentang penyebab dan cara mengobati musang yang katarak. Semoga agan-agan yang nonton video ini bisa terbantu ya kan. Kalau musang agan lagi katarak. Dan saya doain buat musang agan yang masih sehat-sehat aja, itu nggak terkena penyakit-penyakit seperti ini kan. Karena penyakit katarak pada musang itu terlihat sepele ya, cuma dia nggak bisa ngelihat gitu aja, nggak bisa ngelihat terlalu jelas. Tapi kalau kita diamin, nggak kita obatin, itu bisa membuat musang kita jadi matanya buta kan. Kan kasihan kalau kita lihat hewan kesayangan kita buta gitu loh kan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau Agan punya pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara, langsung aja komen di bawah kan. Nanti kalau pertanyaan bagus, saya pasti buatin videonya. Oke, sekian dari saya dan juga si Bim Bim. Salam hewan lestari gan. Nih, si Bim Bim mau turun kan? Jangan turun, jangan turun, jangan turun. Bim Bim.